Halo kawan modern, Selamat datang di podcast Dongeng Modern bareng gue Izar dan gue Andrea dalam Kamis malam. di episode keempat. Di Kamis malam kali ini kita nggak berdua doang. Kita ditemenin sama salah satu kawan modern kita yang bakalan menceritakan cerita dia sekitar kurang lebih beberapa tahun lalu lah. Mungkin bakalan diceritain langsung sama dia. Oke, mungkin bisa langsung memperkenalkan diri dan menceritakannya. Oke, halo, nama gue Adinda. Gue bakal ceritain pengalaman astral projection gue yang gue alami beberapa tahun lalu. Jadi astral projection ini terjadi hampir sama kayak mimpi, tapi kesannya nyata banget. Kejadian ini terjadinya kapan ya? Kejadian ini terjadi sekitar 4 tahun lalu. Lalu awalnya gue ngerasa susah banget tidur. Rasanya gelisah. Dan feeling gue kayak bakal terjadi sesuatu di saat gue tidur. Tapi akhirnya gue putuskan untuk berdoa supaya gue bisa tidur. Dan ya, gue bisa tidur. Walaupun gue ngerasa dalam tidur itu gue gak sepenuhnya tidur pules, masih setengah sadar. Lalu gue bangun buat lihat jam. Ternyata udah jam 9. Waktu lu tidur itu sekitar jam berapa? Sekitar jam 11 malam. Di saat itu gue masih tenang, masih kerasa layaknya gue bangun tidur seperti biasa. Tapi gak lama kemudian gue ngerasa badan, kepala, tangan, kaki semuanya berasa ringan. Feeling gue gak enak, gue curiga ada sesuatu. Lalu gue coba buat nyalain lampu kamar gue yang mati selama gue tidur. Tapi ketika gue coba nyalain lampunya gak nyala. Dua kali gue coba, lampunya tetap mati. Gue berusaha bangunin semua orang yang ada di rumah untuk mastiin gue kenapa gue gak bisa pegang apa-apa. Gak bisa pegang apa-apa tuh termasuk saat lu coba nyalain saklar lampu. Iya, termasuk saklar lampu itu juga bergerak sama sekali. Tapi anehnya, semua orang gak ada yang respon. Mereka tetap tidur, layaknya gak denger apa-apa. Mereka gak denger gue. Dan kamar lu terpisah saat itu. Bareng nyokap gue. Saat itu gue panik. Gue takut banget gue kenapa-kenapa. Akhirnya gue duduk di pinggir kasur dan mikir, apa gue udah meninggal? Makanya mereka gak bisa denger gue, biar gue udah teriak-teriak sekalipun. Lalu di saat gue nengok ke belakang, gue ngeliat ada diri gue sendiri yang lagi tidur dengan posisi menghadap ke kanan. Gue kaget, tapi gue pasrah kalau emang udah takdirnya kayak gini. Saat lu balik ke kamar tuh lu sadar nggak kalau udah ada tubuh lu lagi tidur di situ? Gue sadar ada gue di situ. Terus gue duduk di pojokan kamar dan berharap ada yang bangun untuk bisa mastiin gue ini sebenarnya kenapa. Gue duduk, gue pejamin mata, gue berdoa dan gue bertanya sama Allah, apa benar waktu gue udah habis? Setelah itu gue pejamin mata sebentar. Ketika gue buka mata gue kaget banget karena gue udah ada di tempat lain. Tempatnya itu luas banget, kayak gak ada ujungnya. Gue ngeliat ada kerumunan orang-orang yang ramai banget. Di tempat itu kayak ada bilik yang dibagi-bagi. Tapi dari tiap bilik itu luasnya bukan kepala. Gue lihat di depan kaki gue ada kaki orang yang lewat. Banyak banget kaki dalam bentuk gerombolan. Pelan-pelan gue ngeliat ke atas.
untuk cari tahu sebenarnya ada apa. Kenapa bisa rame banget? Di sana ada banyak banget orang. Ada laki-laki, ada juga perempuan. Tapi mereka dipisah, beda bagian. Gue berdiri, gue coba jalan untuk ngeliat sebenarnya ini tempat apa sih? Dan ini tempatnya di mana? Gue jalan jauh banget, rasanya panas, lantainya kasar. Gue haus banget. Sementara itu gue lihat orang-orang di sana pada sibuk sendiri. Mereka kayak kelabakan buat nyari tempat mereka ada di mana. Akhirnya setelah sekian jauh, sekian lama gue jalan, gue lihat ada satu pintu yang kebuka. Dan gue lihat di sana ada satu perempuan, badannya tinggi, pakai baju mirip jubah berwarna hitam, bercadar, dan satu-satunya yang terlihat itu cuma matanya yang bagus banget dan suaranya yang lembut banget. Gue berhenti di depan perempuan itu buat nanya, kemana jalan pulang? Ini kenapa jauh banget? Kenapa tempat ini gak ada ujungnya sih? Kelihatan dari ekspresi matanya, dia ngebales semua pertanyaan gue, tapi cuma dengan senyum. Lalu gue dikasih tumpukan baju yang harus gue pakai. Bajunya warna putih, tapi gue lupa bentuknya kayak apa. Dan gue disuruh ganti baju di situ. Setelah gue ganti baju, gue masih berdiri di depan gerbang yang tadi, yang tempatnya ada di ujung ruangan tersebut yang luasnya bukan main. Gue cuma bisa diam, bengong, ngeliat sekeliling gue sibuk banget, sampai ada yang berebutan buat dapet giliran yang entah untuk giliran apa. Akhirnya gue jalan pelan-pelan. Tentunya dengan kaki yang lemes gemeteran, gue ngeliat orang ditidurin berjejer di sana, yang entah tujuannya apa. Akhirnya gue disuruh untuk berbaring dengan posisi terlentang di tempat yang udah dipilih sama dua orang perempuan yang penampilannya hampir sama seperti perempuan yang tadi di awal yang ada di depan gerbang. Mereka nanya pertanyaan, tapi gue gak bisa denger jelas pertanyaannya apa. Yang gue tahu, pertanyaannya gak banyak. Saat posisi mereka masih jauh dan masih bertanya sama orang-orang di sebelah kiri gue udah terbaring di sana, gak tahu apa-apa, cuman bisa pasrah. Akhirnya tiba dua perempuan itu ke depan telapak kaki gue. Tapi mereka bilang, diam, jangan jawab. Gue ikuti kata mereka. Gue diam, gak berkata satu kata pun. Berlanjutlah ke orang yang ada persis di sebelah kanan gue. Dia marah-marah karena dia gak percaya kalau ada aturan harus berbaring dengan posisi terlentang. Jadi dia lebih milih dengan posisi tengkurap. Dia bilang, siapa yang bilang harus dengan posisi terlentang? Saya gak percaya. Pokoknya saya mau begini aja, jangan coba atur-atur saya. Itu yang dia bilang. Gue yang ada di sebelahnya cuma bisa bengong, gak bisa berkata apa-apa, karena emang suara aja kayaknya udah gak bisa keluar. Kagetnya, perempuan yang ada di sebelah kanan gue itu langsung dicambuk sama dua perempuan yang nanya tadi. Orang di sebelah gue minta ampun, tapi tetap tidak diampuni. Gue gak bisa gerak, badan gue benar-benar beku, sampai akhirnya perempuan di pintu tadi narik gue dan bilang, bangun, jangan lihat. Gue kaget, gue bangun dan bergelayut dengan perempuan itu di jalan balik ke pintu yang tadi. Gue terus bertanya, tadi itu kenapa? Ada apa sih ini sebenarnya? Dan perempuan itu bilang kalau itu bukan urusan gue.
Akhirnya gue diam. Gue disuruh duduk sama perempuan itu. Dia nenangin gue dengan bilang, "Beritahu ya saudaramu, jangan sebut ini hanya mimpi." Gue gak tahu maksudnya apa. Gue hanya mengiyakan dan bertanya, "Ini di mana?" Atau apapun itu tentang tempat itu. Tapi gak ada jawaban. Dia cuma senyum setiap kali gue tanya. Akhirnya gue pamit sama perempuan itu. Anehnya, awal gue datang, tempat itu tuh luas, gak ada batas. Tapi tiba-tiba di situ cuma ada satu jalan yang gue udah gak tahu kanan kirinya apa. Semuanya gelap. Yang ada di pikiran gue adalah gue harus lari sekencang mungkin biar gue bisa pulang. Gue juga ngerasa ada orang yang ikut gue pulang di belakang. Tapi gue gak bisa lihat ke belakang. Akhirnya gak lama setelah gue lari, gue lihat rumah gue. Gue buru-buru masuk dan langsung ke kamar gue buat lihat gue masih tidur atau enggak. Ini sebenarnya mimpi, tapi kenapa gue bisa lihat diri gue sendiri? Setelah itu gue coba buat tiduran lagi di badan gue yang lagi tidur saat itu. Saat itu juga gue langsung sadar. Tapi rasanya susah, karena gue ngerasa kayak sulit banget nyatu sama badan gue. Gue udah sadar. Gue coba buat gerak-gerakin kaki, tangan, dan mata gue pun udah setengah kebuka sampai sekitar 10 detik. Selama itu badan gue kerasa kayak gue ditaruh sama tangan orang. Rasanya kayak orang yang naruh benda secara pelan-pelan. Pas gue ngerasa udah ditaruh, udah berasa napak, gue bangun dengan jantung gue yang debarnya kenceng banget. Badan gue kaku, semua badan gue dingin, dan posisi gue masih sama kayak yang gue lihat di awal. Gue langsung berdoa dan nangis di saat yang sama. Dan semua berakhir di situ. Cukup sekian cerita dari gue. Gue Adinda. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Adinda udah menyumbangkan ceritanya. Sekian dongeng kali ini di Kamis Malam. Terima kasih kawan modern yang sudah menyimak. Buat kawan modern yang mau menyumbangkan cerita, bisa kontak kita melalui Instagram atau email yang ada di description. Kami tunggu cerita-cerita menarik dari kalian dan tungguin cerita menarik dari kami di episode berikutnya. Gue Izar. Dan gue Andrea. Pamit undur diri. See you.